Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa, Mbak Las. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara abadan abadan. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru punya permainan yang kalian pegang. Apa itu? Rapia. Itu adalah tali. Aturannya adalah silakan pegang tali itu dengan tangan kiri. Sudah? Pegang tali tersebut dengan tangan kiri. Perintahnya adalah ikatkan tali itu 2 kali ke tangan kanan. Belum sampai. Ya? Jadi peraturannya adalah ikatkan tali itu ke tangan kanan. Ikat 2 kali. Siap? Saya hitung sampai 5. Harus selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Ada yang selesai, nak? Satu. Oh, kan waktunya sudah habis ya? Iya, udah. Oh, sudah selesai? Iya. Yang saya tanyakan, ada kesulitan enggak tadi? Ada. Sulit enggak kalian mengikatkan tali itu ke tangan kanan? Iya. Perintahnya apa tadi? Ikatkan tali itu ke tangan. Kanan. Kalau tahu temannya kesulitan, kenapa enggak diikatkan ke tangan kanan temanmu? Loh, kan perintahnya ikatkan tali itu ke tangan Kanan. kan saya enggak nyuruh ke tanganmu. Boleh ke tangan temannya? Ya. Ya. Seandainya kamu ikatkan ke tangan temanmu, cepat tidak? Cepat. Cepat. Inti dari permainan hari ini adalah ketika kamu mau menolong orang yang kesusahan, tidak usah orang itu minta tolong, tapi ketika kamu tahu ada orang kesusahan, langsung ditolong. Ya. Sudah tahu temannya kesulitan, kenapa nggak ditolong? Ya. Jadi Rasulullah itu menolong orang tanpa diminta bantuan. Harus kita ingat bahwa menolong orang tidak bisa orang minta bantuan kita, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, materi sebelumnya apa? Materi sebelumnya apa, nak? Substansi dasar dari dakwah Rasulullah. Di mana di situ bagaimana tanggapan orang Quraisy terhadap dakwahnya, ya. Kemudian keberhasilannya apa saja. Gitu ya? Ya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dakwah Rasulullah di Mekah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, kemudian mengolah informasi tentang peristiwa hijrah. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mampu menganalisis secara baik peristiwa hijrah Rasulullah ke Habasyah atau yang sekarang terkenal dengan Ethiopia. Kemudian peserta mampu membandingkan hijrah Rasulullah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
Rasulullah SAW ke Taif. Dakwahnya ke Taif, misinya apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Kalian tahu hijrah itu apa, nak? Pindah. Kalau hijrahnya Rasulullah berarti yang seperti apa? Hijrahnya sahabat yang seperti apa? Pindahnya dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Jadi hijrah itu adalah perintah dari Rasulullah. Kita lihat di sini ada peta konsep. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang hijrah Rasulullah ke Habasyah yang pertama, kemudian hijrah Rasulullah ke Habasyah yang kedua. Terakhir adalah bagaimana misi Rasulullah ke Taif. Sebelum saya jelaskan, kalian harus mengerjakan pretest dulu. Kira-kira sampai di mana pemahaman kalian tentang materi ini. Siap ya? Sudah selesai semua, nak? Sudah. Bisa? Bisa. Sekali lagi tadi hijrah itu apa? Pindah. Jadi Rasulullah meminta umat Islam untuk pindah. Kenapa kok diminta untuk pindah? Untuk menghindari ancaman dari orang-orang Quraisy. Kita lihat di sini hijrah ke Ethiopia yang pertama atau ke Habasyah. Kalau di LKS kalian itu kayaknya hijrah ke Habsyi ya. Coba dibuka bukunya. Jadi hijrah ke Habsyi atau Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan yang mana saat itu diikuti oleh 11 orang laki-laki dan 4 perempuan. Hijrah ke Habasyah yang pertama ini berlangsung selama 2 tahun. Pelaksanaan hijrah atas perintah dari Rasulullah. Kenapa kok diperintahkan untuk hijrah? Untuk menghindari apa? Jadi Rasulullah memerintahkan umat Islam pindah ke Habasyah itu untuk menghindari penyiksaan dan penindasan dari kaum Quraisy. Di antara sahabat yang ikut hijrah pertama adalah Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi hijrah itu pindah ya. Kemudian hijrah ke Ethiopia yang kedua, di sini diikuti oleh umat Islam lebih banyak dari hijrah yang pertama. Ya, pertama. Hijrah yang kedua ini dipimpin oleh Hijrah yang kedua dipimpin oleh Abu Ja'far bin Abi Thalib. Bagaimana sambutan Raja Nejus di sana? Disambut dengan baik oleh Raja Nejus dengan memberikan jaminan keamanan. Jadi datangnya orang-orang Islam ke Habasyah itu disambut dengan baik oleh Raja Nejus ya. Dari situlah kemudian orang-orang Quraisy di Mekah itu marah. Soalnya orang Mekah pindah ke Habasyah. Akhirnya datang perwakilan dari kaum Quraisy datang kepada raja meminta untuk mengembalikan orang Mekah ke mana? Mengembalikan orang Mekah yang pindah ke Habasyah untuk datang kembali ke Mekah. Ya, di sini orang Quraisy mendatangkan perwakilan dari orang-orang Quraisy datang kepada raja untuk meminta umat yang dari Mekah yang datang ke Habasyah untuk kembali ke Mekah. Ya. Dari situ raja tidak langsung mengizinkan untuk
pulang, tapi raja tersebut masih meminta penjelasan dari umat Islam. Sebenarnya ajaran yang dibawa Rasulullah itu apa gitu ya? Seperti apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Setelah dijelaskan oleh Abu Ja'far bin apa tadi? Setelah dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya raja itu memahami bagaimana ajaran Muhammad, bagaimana ajaran Nabi Muhammad ya. Yang pada saat itu akhirnya raja tidak mengizinkan kaum Quraisy untuk membawa kembali orang-orang Makkah yang ada di Habasyah. Dari penjelasan itu kemudian Raja Najus ini ikut memeluk agama Islam. Untuk pembahasan berikutnya adalah misi Rasulullah ke Taif. Jadi penjelasan tentang misi Rasulullah ke Taif ini kita akan menyaksikan video, yang mana video ini nanti kalian perhatikan, kalian amati, kalian simpulkan kira-kira misi hijrahnya Rasulullah ke Taif, misi datangnya Rasulullah ke Taif itu apa? Kalian simpulkan di bukunya ya. Nanti setiap kelompok harus membacakan kesimpulannya apa. Kita saksikan dulu videonya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Taif. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Cinta Mahabbah. Terima kasih. Setelah 9 tahun Muhammad diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Makkah untuk mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang mau memeluk agama Islam atau bersimpati kepadanya. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya. Sudah nak? Sudah. Videonya tadi sudah diamati. Ya. Berarti tujuan Nabi Muhammad ke Taif itu untuk mendakwahkan agama Islam keluar dari Mekah gitu ya, mencoba mendakwahkan agama Islam keluar dari Mekah gitu ya. Coba kalian simpulkan dari apa yang kalian amati tadi dari kelompok sana dulu, kesimpulannya apa dari video yang ditayangkan tadi? Monggo dibacakan. Mbak Dian. Sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka cita atau Amul Husni. Sebab tahun itu dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang itulah yang selama ini menjadi pembela dan pelindung yang sangat tabah. Dengan wafatnya istri pertama Nabi, istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad. Mereka tidak sudi memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Muhammad SAW. Sudah nak? Terima kasih. Untuk kelompok berikutnya, silahkan dibacakan kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan itu apa. Monggo. Sana. Dakwah Rasulullah ke Taif, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad. 1. Pada tahun ke-10 kenabian dikenal dengan duka cita atau disebut Amul Husni, dan orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan para pengikutnya berencana pergi ke Taif bersama sahabatnya. Perilaku
Penipuan penduduk kota Taif ini membuat luka di hati dan raga. Raga Nabi juga terluka karena penduduk kota Taif melemparnya dengan batu hingga beliau terluka. Sudah, Nak? Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah seperti biasa kita akan menghubungkan antara soal dan jawaban setiap kelompok. Nanti setelah ketemu pasangannya kita presentasikan semuanya ke depan. Siap ya, Nak? Siap. Dicari pasangannya. Pak, silakan. Boleh datang ke kelompok yang lain. Sudah ketemu pasangannya, Nak? Silakan dari soal yang pertama kalian presentasikan ke depan. Pasangan yang pertama. Silakan. Ayo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memilih Taif sebagai upaya mencari bantuan yang akan menolong dakwahnya. Apa alasan Rasulullah memilih Taif? Rasulullah memiliki hubungan kerabat dengan penduduk Taif. Salah apa benar? Benar. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi intinya datang ke Taif itu adalah untuk mendapatkan agama Islam. Tanggapannya apa dari penduduk Taif terhadap dakwah Rasulullah? Iya, Jen. Ayo Jet, apa lagi? Info yang menyedihkan itu. Intinya ada penolakan gitu ya. Tidak menerima ajakan Rasulullah begitu ya, Nak? Iya. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama peristiwa yang terjadi pada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama tadi hijrah ke Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ada dua ya, ada hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian anggota yang ikut lebih banyak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Bagaimana tanggapan Raja Najus di Habasyah? Oh, menjaga keamanan, menerima dengan baik gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Untuk pertemuan berikutnya adalah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Yang mana di situ nanti ada perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita baca doa, baca sholawat Nabil dulu satu kali, nanti kita tutup pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha
Sekian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.